guys, welcome to Amanda Clarissa YouTube channel. So, berhubung gue udah mau setahun ya, besok November gue udah mau setahun tinggal di Australia. Gue pengen banget bagi-bagi ke kalian pengalaman gue, gimana caranya gue bisa tinggal dan kerja di Australia. Yang pertama kali mau gue kasih tahu ke kalian adalah apa sih visa yang gue pakai, kenapa gue tertarik buat pakai visa ini untuk tinggal di Australia. Gue pakai work and holiday visa. Apa sih work and holiday visa itu sendiri? Jadi work and holiday visa atau yang biasa kita sebut dengan singkat WHV adalah visa yang mengizinkan kalian untuk bekerja di Australia untuk membiayai liburan kalian di sini. Visa ini tuh kalian bisa pakai 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun lamanya supaya kalian bisa traveling ke seluruh penjuru Australia. Itu tujuan si pemerintah Australia ini bikin work and holiday visa. Terkadang itu ada yang mensalahartikan kayak misalnya gue sendiri itu nggak make visa ini untuk liburan tapi pure hanya untuk kerja di sini. Jadi kadang temen gue tuh bilang lu working hard visa ya, lu kerja keras banget gitu kan, padahal kan kita dikasih kesempatan buat sebenarnya bekerja untuk membiayai liburan kita di Australia. Tapi karena gue emang pengen kerja dan gue pengen bermigrasi ke Australia, jadi gue pakai visa ini untuk bekerja. Untuk visa ini sendiri kalian bisa pakai ini sampai 3 tahun. Ini tuh 3 tahun itu tuh kayaknya baru tahun kemarin ya diresmikan. 2 tahun lalu itu masih 2 tahun dan 3 tahun lalu itu baru kita hanya menggunakan visa ini tuh 1 tahun. Balik ke topik kenapa gue tertarik untuk pakai WH. Kalau dilihat dari syarat-syaratnya, menurut gua untuk visa work and holiday ini sendiri itu merupakan visa yang paling gampang untuk dipenuhi. Beberapa syaratnya seperti harus berusia 18 tahun, tidak boleh lebih dari 31 tahun. Yang kedua, minimal pendidikannya adalah D3 atau S1. Tapi kalau misalnya kalian masih berada di semester 4 aktif di perkuliahan itu kalian bisa apply, tapi dengan syarat kalian harus nyantumin KTM atau kartu tanda mahasiswa kalau misalnya kalian masih menjadi mahasiswa aktif. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, gue pernah nih sekolah sampai semester 4 tapi sekarang udah nggak kuliah lagi, cuma pernah, itu tuh nggak bisa ya, berarti kan kalian udah nggak aktif alias kalian udah nggak kuliah lagi. Cara selanjutnya seperti paspor ya pastilah ya, karena kita mau keluar negeri kita harus punya paspor. Terus selanjutnya kita harus punya IELTS yang all score itu 4,5. Jadi bukan yang each band score-nya itu 4,5, tapi kalau misalnya kalian average score 4,5 itu masih oke. Jadi kalau misalnya reading kalian itu 4,5, terus speaking kalian itu 5, dan misalnya listening kalian itu 3,5 dan di average itu menjadi 4,5, itu masih oke. Kalian bisa apply pakai IELTS yang kalian punya. Visa ini kelemahannya tidak boleh bawa anak. Jadi kalau misalnya kalian udah married atau kalian udah nikah tapi kalian punya anak, kalian boleh apply visa ini berdua bareng pasangan kalian. Kalian bisa apply berdua, bisa pergi berdua, it's totally fine. Tapi kalau misalnya kalian punya anak, kalian nggak bisa bawa anak kalian buat ikut pakai visa ini, karena anak kalian itu kalau menurut gue ya mereka harus punya visa lainnya. Syarat selanjutnya adalah medical check up. Mereka sangat concern banget sama virus TBC ini, jadi kalian harus melakukan medical check up ini dan hanya di beberapa hospital yang mereka tunjuk aja. Jadi kayak misalnya di Jakarta itu mereka kerjasama sama Rumah Sakit Premier Jatinegara atau kalian bisa ke Premier Bintaro. Tapi kalau di luar daerah kayak di luar Jakarta itu gue kurang tahu, tapi di websitenya mereka list rumah sakit yang kerjasama sama mereka. Syarat yang terakhir adalah kalian harus punya surat rekomendasi pemerintah Indonesia atau SRPI. Biasanya buat anak-anak WHV itu kita nyebutnya surat sakti. Surat sakti ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Mereka bakal buka atau kesempatan itu setahun sekali. Untuk tahun ini mereka buka untuk 4.500 orang. Tapi dikarenakan COVID-19 mereka belum buka dan border Australia juga belum buka, jadi mereka kesempatan untuk apply visa ini lagi. Jadi mungkin tahun depan mereka bakal buka untuk 4.500 orang. Jadi itu kesempatan udah banyak banget, chance udah besar banget. Walaupun di tahun 2019 itu yang apply itu kayak 100.000 orang, tapi kotanya tuh cuma 1.000 orang. Tapi untungnya waktu gue apply itu kayak nggak ada masalah apa-apa sih, masuk, klik, upload, semuanya benar. Habis itu udah gue dapet
jatah interview tanggal 11 September. Untuk SRP ini sendiri mereka punya syarat-syarat juga nih. Emang ini prosesnya panjang ya. Ini prosesnya panjang dan melelahkan. Tapi kalau misalnya kalian niat, kalian pengen buat dapat visa ini sangat worth it banget. Syarat-syaratnya ada lagi, misalnya kalian harus punya KTP, paspor, terus pas foto 4x6, backgroundnya harus putih dan fotonya tuh harus foto yang terbaru. Habis itu ijazah, kalau misalnya kalian lulusan D3 atau S1. Kalau misalnya kalian masih mahasiswa aktif, harus ada KTM dan upload transkrip nilai kalian dari semester 1 sampai semester 4. Lalu IELTS dengan skor 4,5 itu sama seperti persyaratan pada saat apply visa. Jadi kalian juga harus punya IELTS dengan skor 4,5 ini pada saat kalian apply buat kuota wawancara di imigrasi. Terus ada SKCK tingkat Polda. Jadi kalian nggak bisa minta SKCK di tingkat Polres, itu udah nggak berlaku. Mereka maunya SKCK tingkat Polda. Kayak misalnya gue tinggal di Bekasi, tapi gue tinggal di Bekasi kota, jadi gue masih bisa minta SKCK di Mabes Polri. Jadi kalian cari sendiri aja tuh, kalian ikutnya daerah mana dan kalian minta SKCK-nya di Kapolda. Terus yang terakhir, ini emang syaratnya agak berat ya, yang terakhir ini ya. Kalian harus punya uang jaminan sebesar 5.000 dolar Australia. 5.000 dolar Australia mengikuti kurs pada saat kalian apply. Misalnya pada saat kalian apply itu kursnya masih 10.800. Jadi kalian kaliin aja berapa yang kalian butuhkan. Kalau gue waktu itu kursnya itu masih kayak 9.800 ya. Jadi buat jaga-jaga gue lebihin sedikit. Dulu tuh gue pasang kayak gue punya uang di bank gue itu 56 juta. Jadi gue lebih 6 juta sedikit. Untuk beberapa orang itu berat ya. Untuk beberapa orang itu berat. Enggak untuk semua orang itu berat. Ada orang yang dapat 5.000 dolar itu gampang banget, dan ada juga yang kayak gua sendiri itu kayak yang 50 juta tuh jauh banget. Kayak makanya kayak gua sendiri, gua nabung selama 1 tahun kerja, gua nabung bener-bener nabung, tapi gua cuma bisa ngumpulin 25 juta dari tabungan gua. Sisanya 25 jutanya itu gua pinjem ke saudara gua. Setelah terkumpul 50 juta itu, kalau misalnya kalian udah masukin bank, kalian cetak bank reference ke atas nama kalian. Kalau misalnya menandakan kalian memiliki uang sebesar AUD 5.000. Kalau misalnya kalian udah cetak, kalian mau ngambil uang itu nggak masalah gitu. Kalau misalnya kalian minjem buru-buru kembaliin, setelah kalian cetak bank reference kalian bisa ambil itu, dan uang di bank kalian tuh kosong nggak, is totally fine. Mereka juga nggak bakal ngecek. Yang penting kalian punya bank reference-nya itu sebesar 5.000 Australian dollar. Untuk bank reference itu sendiri itu cuma berlaku selama 3 bulan. Jadi pastiin aja kalau misalnya kalian mau apply itu 3 bulan dari kalian cetak bank reference-nya itu. Jadi misalnya bank reference itu kan juga jadi persyaratan untuk apply SRPI. Nah, pas kalian upload SRPI, pastiin kalian pilih tanggal interview yang deket-deket aja. Misalnya waktu itu SRPI itu buka Agustus, gue pilih yang paling deket yaitu September tanggal 11. Jadi gue langsung upload aja semuanya dan itu masih berlaku. Jadi gue cetak bank reference itu kayak akhir Juli. Terus September gue interview, abis itu akhir September gue langsung medical check up, abis itu langsung apply si visa ini. Dan pada tanggal 10 Oktober visa gue granted. Ini emang agak ribet sih gue ngejelasinnya dari syarat apply visanya baru ke SRPI. Karena emang visanya dulu nih supaya kalian tahu visa ini tuh apa, dan setelah itu langkah-langkahnya kayak gimana. Yang paling harus kalian perhatikan adalah ketika kalian daftar SRPI ini. Itulah kenapa kita semua menyebut SRPI ini tuh surat sakti. Karena kalau misalnya kalian punya SRPI ini, visa kalian pasti granted. Pasti 100%, 100%, I can guarantee that your visa will be granted. Nah, untuk informasi kapan sih kuota SRPI itu buka, kalian bisa follow Instagram imigrasi atau kalian bisa ikutin terus di website Imigrasi Indonesia. Menjawab pertanyaan kenapa sih gue tertarik buat pakai visa ini untuk stay di Australia, jawabannya simpel banget, karena visa ini tuh yang paling gampang untuk dipenuhi syaratnya buat kerja di Australia. Karena misalnya lu mau kerja di Australia dengan visa kerja itu ribet banget dan syaratnya banyak banget, dan gak semua orang bisa kerja di Australia pakai visa kerja. Mereka harus ada kualifikasi tertentu, ada tahap-tahap yang it's totally complicated. Kalau misalnya student visa juga it needs a lot of money, like heaps of money. Visa WHV ini menurut gue yang salah satu visa yang sangat amat gampang kalau misalnya kalian mau merasakan bekerja di Australia. Visa WHV ini memperbolehkan kalian itu kerja selama apapun. Kalau misalnya kalian bisa kerja selama 24 jam, kalau misalnya kalian bisa kerja ya kerjalah itu selama 24 jam. Kalau misalnya kalian kuat juga ya 12 jam aja teler bro.
Tapi ada tuh teman-teman gue yang kerja di farm kayak gitu kan, share di Instastory mereka kerja selama 13 jam, mereka kerja selama 16 jam. Gue nggak tahu sih itu capeknya gimana ya. Gue constantly kerja yang 10-12 jam, 10-12 jam itu yang teler. Aduh, nih kerjaan gue kerja doang. Dan kalian bisa kerja apa aja asalkan ada yang mau mempekerjakan kalian. Totally apa aja. Kalau misalnya kalian kerja kantoran bisa, gak usah nanya bisa apa nggak bisa, asalkan ada yang mempekerjakan kalian, kayak gitu aja. Soalnya rata-rata kayak kerja kantoran di sini itu agak sulit karena visa ini punya syarat kalian bisa kerja hanya 6 bulan di satu company. Jadi setelah 6 bulan kalian harus move, kalian harus pindah mencari employer yang lain. Oke, sampai di sini aja pembahasan gua kenapa gue tertarik buat apply atau pakai visa WHV ini untuk stay di Australia. Kalian udah tahu kan kenapa yang visa ini fleksibel, kalian bisa kerja sepuas kalian bisa kerja di bidang apa aja kayak gitu, dan apapun syaratnya kalian udah tahu, dan apa syarat SRP kalian juga udah tahu. Di next video gue bakal ngejelasin banyak tentang pekerjaan gue, gimana caranya gue apply pekerjaan gue dan segala macamnya, dan pengalaman gue, pokoknya tentang pengalaman gue bekerja di Australia. Semoga video gue kali ini tuh menginspirasi kalian. Gue tahu ini tuh berat banget, kayak prosesnya panjang banget, dan dokumen-dokumen dan syarat-syaratnya itu banyak banget. Tapi satu pesan gue, satu saran gue, ini tuh totally worth it. Buat kalian yang pengen banget ngerasain kerja di luar negeri, kalian harus coba pakai visa ini. Kalian harus coba buat apply visa ini. Kalau misalnya kalian butuh info lebih lanjut, kalian bisa tulis di kolom komentar, gue pasti jawab. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak lagi tentang kehidupan gue di sini atau resep-resep baru, kalian bisa subscribe channel gue. Thank you so much for following me. Thank you so much for watching my video. See you in the next video. Bye bye.